ketika hutang itu wajib ke notaris. Kalau tidak ke notaris Pak, wajib dibuat perikatan di hadapan notaris. Kalau tidak di hadapan notaris Pak, bisa batal. Ketika hutang itu Bapak Ibu, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan itu disebutkan bahwa ketika hutang itu wajib ke notaris. Kalau tidak ke notaris Pak, wajib dibuat perikatan di hadapan notaris. Kalau tidak di hadapan notaris Pak, bisa batal. Ya. Nah, ketika kita ke notaris, kita membuat perjanjian kredit yang namanya perjanjian kredit. Jadi perjanjian kita sama bank bahwa kita punya utang sama bank. Nah, ketentuan tadi disebut dengan yang namanya akte pembebanan hak tanggungan. Jadi yang disebut dengan APHT atau akta pembebanan hak tanggungan. Ada enggak Pak APHT itu? Kalau kita tidak langsung membuat APHT, ada yang namanya SKMHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan. Itu Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya surat kuasa membebankan hak tanggungan. Nah, terkait dengan dua hal ini, yaitu APHT maupun SKMHT, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama, dalam beberapa perikatan SKMHT yang dibuat seringkali kadaluarsa. Karena apa? SKMHT yang dipakai itu hanya berlaku selama 1 bulan. Itu SKMHT. Kalau di luar itu Pak, nggak boleh. Jadi gini, ketika teman-teman itu macet, ini agak melenceng sedikit masalahnya. Jadi kalau mendasari hak tanggungan tadi, maka ketika kredit kita macet, bank akan melakukan lelang. Nah, ini yang paling ditakutkan. Tetapi kalau kita tahu masalahnya seperti tadi, ternyata hak tanggungan kita. Jadi lelang itu kan dasarnya hak tanggungan. Hak tanggungan kita bermasalah, kenapa takut? Nah, kemudian ketika kredit kita macet, bank akan melakukan lelang. Nah, selain itu ada satu mekanisme yang sering diambil oleh bank yang jadi tren saat ini, yaitu chasing. Contoh, maka ketika kita punya utang sama bank 1M, maka bank boleh nagih kita 1 miliar. Nah, karena kredit kita macet, maka sama bank tagihan yang tadinya 1 miliar tadi dijual kepada orang lain. Jadi dijual kepada orang lain, nilainya tidak 1 miliar, rata-rata common sense itu kebiasaannya sekitar 50% sampai 70%. Jadi misalkan ada seseorang broker gitu ya, yang itu membeli aset kita, membeli piutang kita kepada bank hanya 500 juta. Nah, dengan dia beli utang kita ke bank 500 juta, dia punya hak tagih kita tetap 1 miliar. Bahkan nanti akan tambah dengan biaya-biaya macam-macam. Nah, kemudian kalau kita tidak bisa bayar, maka dia akan mengirimkan somasi ke kita. Kalau kita tetap tidak bisa bayar, maka pemegang cesi atau cesor tadi atau cesionaris tadi akan melelang aset kita. Dasarnya apa? Dasarnya kreditur itu apa ya? Pengutang yang ngutangin kita tadi, bank sudah beralih. Misalkan kayak kemarin di video saya oleh Oke Aset gitu ya. BTN misalkan menjual hutang kita kepada Oke Aset. Oke Aset nagih kita. Nah, kemudian karena nggak bayar-bayar, maka Oke Aset melelang aset kita. Syaratnya ada 2. Yang pertama, diberitahukan kepada kita. Tidak harus izin, tapi cukup diberitahukan kepada kita sebagai debitur. Nah, setelah diberitahukan, baru dia akan melakukan lelang. Dasar lelangnya apa Pak? Kita kan nggak punya utang sama Oke Aset. Dasar lelangnya tadi tuh hak tanggungan tadi. Jadi kreditur hak tanggungannya berpindah, yang tadi Bank BTN menjadi Oke Aset. Tapi kalau hak tanggungannya bermasalah, sama saja Oke Aset pun tidak bisa melakukan lelang meskipun dilakukan cesi. Paham ya? Jadi meskipun itu sudah dilelang, dicesi,
Kalau hak tanggungannya bermasalah, maka tetap dari cesionaris pemegang cesi tidak bisa melakukan lelang. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau sebab yang lain bagaimana Pak? Kalau sudah tercesi, ada beberapa hal yang lain. Jadi kayak tidak diberitahukan oleh pengadilan, terus lelangnya di bawah nilai jaminan, melanggar asas prinsip keadilan, itu juga bisa dibatalkan atau dinyatakan lelangnya cacat hukum. Jadi itu tentang masalah hak tanggungan kaitannya sama cesi.